Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang Jumat rahmatullah, marilah kita sama-sama mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus bertambah semangat dalam mewujudkan amal ibadah, wabil khusus di bulan suci Ramadan dan hari Jumat saat ini. Shalawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin atas ridha Allah kita perlu mengharap ridhonya, mendapatkan syafaat di akhir zaman nanti. Allahumma amin. Mohon izin perkenalkan, kami akan sampaikan beberapa informasi berkenaan dengan sholat Jumat pada tanggal 23 Ramadan 13 Maret 2026. Masuk sholat Jumat pada jam 12:10 pada saat ini di Masjid Jami Baitur Rahman dengan pukul 11:58. Kemudian yang bertindak selaku khatib dan imam, beliau Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Firdaus MM. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah kita. Berikutnya sebagai muadzin adalah Saudara Bahariawan. Berikutnya laporan keuangan kas DKF Masjid Jami Baitur Rahman pertanggal 12 Maret 2026. Saldo kas minggu kemarin atau pekan kemarin 6.941.000 rupiah. 6.941.000 rupiah. Pemasukan pertama, kota infak Jumat pada tanggal 6 Maret sebesar 1.020.000 rupiah. Kemudian kota infak Kamis 12 Maret sebesar 910.000 rupiah. Angsuran dari marbot pengembalian 6 Maret 500.000 rupiah. Total pemasukan sebesar 2.430.000 rupiah. Pengeluaran pertama tanggal 3 sampai 6 Maret ada pembelian atap baja 2 lembar, bola, penderjis dan belanja kebutuhan rumah tangga sebesar 1.060.000 rupiah. Kemudian honor marbot pada bulan Februari 2.250.000 rupiah. Insentif khatib Jumat 250.000 rupiah. Insentif penceramah di Al-Quran 700.000 rupiah. Untuk santri tahfiz sebesar 800.000 rupiah. Insentif kultum 22 Maret 200.000 rupiah. Tanggal 12 Maret ada pembelian IBR genset, lampu emergensi dan keperluan rumah tangga masjid ada 408.000 rupiah. Total pengeluaran ada
Rp5.668.000, sehingga saldo kas pertanggal 12 Maret sebesar Rp3.703.000. Kami ulangi, Rp3.703.000. Berikutnya, alhamdulillah kemarin kita kedatangan tamu dari Badan Wakaf Al-Quran, dan alhamdulillah jamaah Masjid Jami Baitur Rahman berdonasi sebesar Rp21.600.000. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur jamaah Masjid Jami Baitur Rahman kemarin bisa berdonasi wakaf Al-Quran sebesar Rp21.600.000. Kemudian berikutnya adalah informasi yang berhubungan dengan pembangunan rumah tahfiz. Alhamdulillah, baru saja kami menerima donasi dari Amri bin Amir untuk Joni, tentunya pahalanya dimaksudkan atau dilihatkan untuk Joni Wahidi bin Amir Rp100.000. Kemudian dari Ibu Hartati binti Amir untuk orang tuanya Bapak Amir bin Aziz Rp100.000. Berikutnya donasi yang telah terkumpul hingga 12 Maret 2026 sebesar Rp115.350.000. Kami ulangi, sebesar Rp115.350.000. Untuk itu, marilah saudara-saudaraku, untuk kita ikhlas mendoakan para donatur semuanya agar semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan rezekinya dan diampuni segala khilaf dan dosanya. Amin. Kita bacakan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan alhamdulillah untuk pembangunan rumah tahfiz sudah mulai berjalan tahap keliling, dan insya Allah nanti mulai pembangunan seterusnya akan dilaksanakan pada Syawal atau setelah pada Ramadan. Ya, setelah Ramadan selesai, kita akan fokus untuk pembangunan rumah tahfiz supaya cepat selesai. Itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas pertanyaan, terima kasih, dan kami himbau mohon kepada para hadirin sidang Jumat yang sudah hadir di dalam masjid, dimohon untuk bisa berkenan merapatkan soft ke depan terlebih dahulu. Sekali lagi kepada bapak-bapak semuanya, mohon berkenan untuk merapatkan soft di depan terlebih dahulu. Mohon dengan hormat. Terima kasih atas kerjasamanya, atas perhatiannya. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada shiyama Ramadan ala ummati khairil bariyah. Kama farada shiyama ala jami'il umamin al-madiyah fi syara'i samawiyah. Wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa rahmatan lil ummati al-islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
أجزل الخير للطاعين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الصائمين وإمام المخلصين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين بذلوا نفوسهم لابتغاء مرضات الله إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. Saudara-saudara sejauh rumah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan ini dengan baik dan kita melaksanakan sholat Jumat. Dan mudah-mudahan Jumat ini Jumat terakhir bulan Ramadan. Karena antara hari Jumat depan dengan hari Sabtu itu kita akan mengakhiri Ramadan ini, yaitu Idul Fitri, kembali kepada fitrah kita. Dan alhamdulillah kita masuk dalam golongan orang-orang yang pertama kita dapat rahmat dari Allah di awal puasa. Dan yang kedua kita maghfirah, diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Kemudian yang ini periode terakhir yaitu itqun minan nar, pembebasan diri kita dari api neraka. Mudah-mudahan penghujung ini yang kurang lebih kira 7 hari lagi ini kita mengakhiri Ramadan, dan makin akhir Ramadan itu makin banyak saripatinya, makin banyak manfaatnya. Karena di akhir bulan Ramadan, Ashrul Awakhir Ramadan ini ada satu malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Menurut para ulama, Lailatul Qadar itu akan bertepatan turunnya pada malam-malam ganjil, 21, malam 23, malam 25, 27, 29. Saya baca dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin bahwa untuk mempositifkan dugaan kuat Ramadan itu, yaitu dihitung dari mulai kita puasa. Nah, singkatnya saja saya baca, kalau kita puasa kita hari Kamis kemarin, maka diperkirakan malam Lailatul Qadar itu malam 25. Tapi Rasulullah berkeyakinan dan para ulama sepakat yang lebih kuat adalah di malam 27 Rajab, 27 Ramadan. Jadi artinya, nah kita pergiat untuk banyak beramal mulai malam 25 dan malam 27. Insya Allah. Kenapa kita harus berbanyak itu? Karena Allah menjamin dalam Al-Quran Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu
itu 1000 bulan. Kalau dihitung tahun, bulan itu ada kurang lebih 83 tahun. Umur kita saja belum tentu sampai. Jarang yang sekarang yang sampai 83 tahun ini bisa dihitung. Itu fadilahnya. Maka di Asyurul Awakhir ini Rasulullah selalu banyak iktikaf. Pernah Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apa yang pantas dan lebih diutamakan untuk dibaca pada malam Lailatul Qadar ini?" Dijawab oleh Rasul, "Quli," katakan Aisyah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Jadi perbanyak baca itu ditambah dengan Allah inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu petunjuk Rasulullah. Maka kita disunatkan sholat sunat Lailatul Qadar 2 rakaat. Dan ayatnya silahkan mau kuliah al-kafirun mau silahkan. Tapi amalannya ini, nah insya Allah kalau itu kita lakukan. Yang banyak kita beramal setelah kita sholat itu kita baca istighfar, mohon ampun dosa-dosa kita kepada Allah. Istighfar, astagfirullahaladzim itu umum Pak. Tapi istighfarnya Rasulullah, sahabat pernah mendengar apa istighfarnya Rasulullah. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu istighfar khusus Rasulullah. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur. Baca paling tidak 100 kali. Kemudian ditutup dengan 1 kali saja sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mudah-mudahan kita laksanakan. Kemudian jemaah sekalian, saya akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah. An Abi Hurairah anna Rasulullah ruqyal mimbar. Faqala amin 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 3 kali. Faqila ya Rasulullah, ma kuntu tasna'u hadha? Faqala qala li Jibril as'ama Allah anfa 'abdin aw ba'da dukhuli Ramadan falam yaghfir lahu. Faqultu amin. Summa qala za'amtu anfa 'abdin aw ba'da adraka walidayhi aw ihdahuma lam yadkhulil jannah. Faqultu amin. Summa qala za'ama anfa 'abdin aw ba'da zakarta indahu falam yusalli 'alaika. Faqultu amin amin. Hadis ini waktu Rasulullah sedang naik mimbar mau berkhutbah, tiba-tiba Rasulullah mengatakan amin amin 3 kali. Ditanya setelah itu, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadha? Apa yang kau perbuat seperti ini Rasulullah? Tumben-tumbennya. Faqala Rasulullah sabda, qala li Jibril, rupanya pas itu Jibril turun. Rasulullah sedang berkhutbah itu sebab jadwal waktunya Jibril turun itu tidak dikasih tahu sewaktu-waktu. Ini Rasulullah sedang berkhutbah, Jibril turun. Saat Jibril itu turun dari langit, dari aras itu lamanya dari langit itu sampai dunia ketemu Rasulullah itu lebih lama kita gejamkan mata, kedipkan mata sudah sampai itu hebatnya. Itu lebih dari jet. Apa kata dia? Faqala li Jibril, Jibril berkata kepada
dakhala Ramadan falam yaghfir lahu. Terlaknatlah orang-orang, seseorang hamba, apabila dia setelah bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan dan selesai Ramadan, falam yaghfir lahu, dosanya tidak diampuni oleh Allah. Faqultu amin. Kata Rasulullah, amin, diamin. Ini yang menjadi bahan renungan kita bersama. Terlaknatlah orang yang pada puasa bulan Ramadan, begitu masuk Ramadan dan sampai selesai Ramadan, dosanya tidak diampuni. Nah, ini beberapa faktor penyebabnya. Ya. Mungkin puasanya sah, tapi dosa tidak diampuni. Itu penyebabnya apa? Ya karena mungkin puasanya itu tidak sesuai dengan tuntunan yang ada. Itu satu. Amin. Allah. Summa kemudian diberikan berkata lagi, zama anna abdi ba'da adraka walidayhi aw ihdahuma falam yudkhil jannah. Faqultu amin. Celaka orang-orang, seorang hamba yang dia punya orang tua atau salah satu orang tuanya tidak diurus, dibiarkan sehingga dia terhalang masuk ke dalam surga. Nah, ini orang tua kita, bagi yang masih banyak orang tua, itu tolong. Orang tua itu terutama ibu adalah surga yang dititipkan Allah kepada kita. Kalau masuk surga, baik sama ibu. Al-jannah tahta aqdamil ummat. Bagaimana cara baiknya? Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Sudah mendapatkan ketentuan Allah, kewajiban bahwa jangan kamu sembah selain Allah, dan kepada kedua orang tua harus berbaik. Ihsan itu baik luar dalam. Di luarnya kita baik, dalamnya baik. Ada namanya ma'ruf. Kalau ma'ruf, di luarnya kita baik, tapi dalamnya kita. Kenapa? Karena orang tua kan berbeda agama sama kita. Kita tetap. Tapi dalam hati kita tidak berbuat tutik rumah. Jangan kamu ikuti agama dia. Nah, kemudian kata Allah, apabila kamu sudah hebat, kamu sudah gagah, kamu sudah mampu, kamu sudah besar, jangan sekali-kali kamu katakan sama Allah, gak boleh. Apa kata orang tua kita bentak, apalagi membentak, tidak boleh. Wala tanharhumā. Tadi wa qul lahumā qawlan karīmā. Katakan sama orang tua kata yang mulia, yang baik, yang punya sopan santun. Itu dalam ucapan. Bagaimana dalam perbuatan? Nah, kalau kamu ulama kalau kamu wahfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah. Terhadap orang tua itu harus akhfadhu. Artinya apa? Kalau bahasa orang Jawa, anda asor, punya hormat. Jangan bertangan bertengkar di depan orang tua. Tak boleh. Wahfid lahumā janāha adh-dhulli. Jangan kamu kembangkan sayangmu di depan orang tua. Artinya bertangan bertengkar dengan orang tua. Kita duit sama orang tua, saya bertang. Mak, kita kek. Tak boleh. Nah, ini itu dalam sikap. Nah, kemudian
di dalam masalah hubungan spiritual kita sama orang tua, ucapkan setiap setelah selesai sholat doa Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah ini insya Allah kalau ini kita lakukan tidak akan terhalang kita masuk ke surga Allah karena kita berbaik sama orang tua. Kemudian yang ketiga, za'ama an mu'addin atau ba'da dzikru ba'da zakarta indahu falam yusalli 'alaika faqultu amin. Celaka, kata Jibril, apabila orang disebutkan nama Muhammad, kamu dia tidak bersalawat, tidak ingat sama kamu. Jadi kalau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dia celaka. Apa? Shalli wa sallim, ya Rabbi shalli wa sallim alaihi. Kalau kita mendengarkan disebutkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sebab salawat kepada Rasulullah itu perintah, bukan katanya. Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat saja berselawat. Allah saja berselawat kepada Rasul dan malaikat. Salluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Al-aslu fil amri yadullu 'ala al-wujub. Asal yang perintah itu hukumnya wajib. Sallu alaihi wasallam, bersalawat kalian pada Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad, paling tidak. Nah, oleh karena itu sidang rahimakumullah, mudah-mudahan 3 perkara yang dialami oleh Rasulullah SAW ini pada kita menjadi bahan renungan kita bersama. Maka di akhir Ramadan ini mari kita usahakan supaya puasa kita betul-betul dapat menghilangkan dosa-dosa kita, diampuni oleh Allah. Man shoma wa qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa puasa Ramadan dan qiyamul lail pada Ramadan karena iman, ihtisaban karena ikhlas, tidak ada pemberi lain. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu. Kemudian kita kepada kedua orang tua kita, mari kita baik-baik. Insya Allah itu akan menjadi pintu kita masuk ke surga. Saya katakan tadi, orang tua, bapak dan ibu kita adalah surga yang dititipkan Allah sama kita. Kalau kita bersyukur, berbaiklah pada mereka. Dan apabila kamu dengar bersolawat, baca solawat disebutkan nama Rasulullah, kita wajib bersolawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan khutbah ini akan menjadi bahan renung kita bersama, dan insya Allah kita akhir Ramadan ini dengan penuh positifan, dengan penuh kegembiraan kita mengakhiri, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdal hamidin wa nashkuru ala ni'amihi syukra syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
قال الله تعالى في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات آمين والمؤمنين والمؤمنات آمين الأحياء منهم والأموات آمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. آمين اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم نظم أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من آلام الفقر والذل واعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء. اللهم يسر لنا انتظام في جميع الأمور الدينية والدنيوية وحسن مرادنا بالخير. اللهم بعدنا من العصيان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا محلل الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. يا كثير النوال يا خالق جميع الأفعال وفقنا لنية الخير في جميع الأحوال والأحوال. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلط وقت النزاع إيمانا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول biar teman-teman ini proses biar teman-teman ini Thank you.